Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Mikadio Tarigan dengan NIM 240306116. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sintesis kuning telur atau yolk. Sintesis kuning telur atau vitelogenesis merupakan proses pembentukan cadangan nutrisi yang akan digunakan oleh embrio selama masa perkembangan di dalam telur. Nah, kuning telur mengandung sekitar 50% air, sedangkan sisanya berupa protein dan lipid dengan perbandingan sekitar 1:2. Selain itu, yolk juga mengandung fosfitin, lipovitelin, fosfor, dan vitamin, dan juga berbagai macam mineral yang penting untuk pertumbuhan embrio. Pembentukan komponen-komponen yolk berlangsung di hati dan dikendalikan oleh hormon gonadotropin serta hormon steroid. Menjelang pertumbuhan folikel dan sekitar 15 jam sebelum ovulasi, kadar hormon FSH meningkat. Hormon ini merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen. Selanjutnya ini estrogen akan dibawa melalui aliran darah menuju hati dan merangsang sintesis berbagai komponen penyusun yolk seperti vitelogenin dan lipoprotein. Senyawa-senyawa tersebut kemudian diedarkan melalui darah menuju ovarium dan diserap oleh folikel yang sedang berkembang. Di dalam folikel, komponen-komponen tersebut akan diakumulasikan serta secara bertahap sehingga ukuran folikel semakin membesar. Proses penimbunan nutrien ini berlangsung terus hingga terbentuk kuning telur yang lengkap dan siap diovulasikan. Dengan demikian, sintesis yolk merupakan hasil kerjasama antara sistem hormon, hati, ovarium, dan sistem peredaran darah untuk menyediakan cadangan makanan yang cukup bagi perkembangan embrio. Selanjutnya ada sintesis putih telur atau albumen. Sintesis albumen atau putih telur berlangsung di ovida, terutama pada bagian magnum. Albumen merupakan bagian terbesar dari isi telur dan berfungsi sebagai sumber protein, sumber air, pelindung terhadap benturan, serta membantu menjaga posisi kuning telur tetap stabil. Albumen tersusun atas berbagai protein seperti ovalbumin, ovatransferin, ovoglobin, lisosim, dan ovomucin. Pembentukan protein-protein albumen sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen. Hormon ini berperan penting dalam meningkatkan sintesis DNA, RNA, dan protein pada sel-sel ovida. Estrogen yang bersifat larut dalam lemak dapat menembus membran sel dan berkaitan dengan reseptor estrogen di dalam sel. Setelah itu terbentuk kompleks estrogen reseptor yang masuk ke inti sel dan mengaktifkan gen tertentu. Gen yang aktif akan menghasilkan messenger RNA atau mRNA. mRNA kemudian keluar dari inti sel menuju ribosom untuk digunakan sebagai cetakan dalam sintesis protein. Dari ribosom, asam-asam amino dirangkai menjadi rantai polipeptida hingga terbentuk protein-protein spesifik penyusun albumen. Protein yang telah terbentuk kemudian diekskresikan oleh sel-sel kelenjar magnum ke dalam lumen ovida. Saat kuning telur bergerak melalui bagian magnum, protein-protein tersebut akan melapisi dan melindungi yolk sehingga terbentuk lapisan putih telur. Proses sintesis albumen berlangsung sekitar 3 jam. Hasil akhirnya adalah terbentuknya putih telur yang berfungsi sebagai sumber nutrisi sekaligus pelindung embrio selama proses perkembangan di dalam telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis kerabang telur. Sintesis kerabang telur berlangsung di kelenjar kerabang atau shell gland yang merupakan bagian uterus dari ovida. Kerabang berfungsi melindungi isi telur dari kerusakan mekanis, mencegah masuknya mikroorganisme, dan tetap memungkinkan pertukaran gas selama perkembangan embrio.
Pembentukan kerabang merupakan tahap terakhir dalam proses pembentukan telur dan membutuhkan waktu paling lama, yaitu sekitar 18-21 jam. Proses pembentukan kerabang disebut klasifikasi karena melibatkan pengendapan kalsium pada permukaan telur. Kalsium merupakan komponen utama penyusun kerabang dalam bentuk kalsium karbonat. Oleh karena itu, unggas petelur memerlukan pasokan kalsium yang cukup agar dapat menghasilkan kerabang yang kuat dan berkualitas baik. Vitamin D memiliki peran penting dalam mengatur metabolisme kalsium. Nah, di dalam tubuh, vitamin D diaktifkan menjadi 1,25 dihidroksivitamin D3 yang membantu meningkatkan pemanfaatan kalsium. Selain itu, hormon steroid seperti estrogen dan progesteron juga berperan dalam merangsang pembentukan kalsium sampai binding protein. Nah, protein ini berfungsi mengikat dan mengangkut ion kalsium dari darah menuju kelenjar kerabang. Setelah mencapai sel gland, ion kalsium dipindahkan ke cairan kelenjar dan diendapkan pada permukaan membran kerabang. Kalsium kemudian bereaksi dengan ion karbonat membentuk kristal kalsium karbonat yang secara bertahap menyusun lapisan kerabang. Proses pengendapan berlangsung terus hingga terbentuk kerabang yang keras dan kuat. Setelah proses klasifikasi selesai, telur bergerak menuju vagina untuk proses oviposisi atau pengeluaran telur. Dengan demikian, sintesis kerabang merupakan proses yang melibatkan kerjasama antara metabolisme kalsium, vitamin D, hormon reproduksi, dan aktivitas kelenjar kerabang untuk menghasilkan telur dengan kerabang yang kuat dan mampu melindungi embrio di dalamnya. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.